Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Rahmat dengan NIM 21 2020 3861 Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama yang mengenai perkembangan perbuatan laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan ditunjukkan dalam pelaporan laba rugi, posisi keuangan, arus kas periode tertentu ataupun perubahan modal. Laporan keuangan bisa menjadi patokan pembisnis untuk melihat bagaimana keuangan bisnis pada periode tertentu. Setiap transaksi yang telah dilakukan, pemilik dapat mencatat ke dalam laporan keuangan karena laporan keuangan sangat penting bagi keberlangsungan usaha. Jadi harus dibuat konsisten setiap bulannya. Nah, yang kedua itu mengenai tujuan. Tujuannya supaya pemilik usaha dapat mengetahui keadaan bisnisnya yang nantinya bisa menjadi acuan untuk keputusan dalam bisnisnya di masa depan. Oleh karena itu, pencatatan laporan keuangan sangatlah penting untuk menunjang kesuksesan bisnis dan perusahaan. Adapun pengembangan pencatatan laporan keuangan, yang pertama yaitu pencatatan laporan keuangan dengan manual. Pada awalnya, pembuatan laporan keuangan hanya dilakukan dengan manual, yakni menggunakan buku, alat tulis, dan kalkulator. Membuat laporan keuangan dengan cara manual membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak dan terdapat kekurangan diantaranya kesulitan akses, tingkat pengawasan yang relatif rendah, serta risiko kehilangan data. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya, yaitu tentang perkembangan laporan keuangan. Nah, perkembangan selanjutnya itu pencatatan menggunakan software seperti Microsoft Excel maupun spreadsheet. Nah, spreadsheet. Di samping itu, kita harus ketahui rumus dengan benar. Setiap data transaksi tercatat dengan tepat. Nah, kemungkinan terjadinya kesalahan itu lebih kecil. Perkembangan selanjutnya itu adanya aplikasi yang dapat mencatat laporan keuangan dengan aplikasi. Nah, dengan aplikasi ini maka laporan keuangan tidak dilakukan secara manual lagi dan merepotkan. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari saya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Sistem pembukuan aplikasi. Aplikasi akuntansi terdiri dari aplikasi offline dan online. Dengan menggunakan aplikasi akuntansi, Anda hanya perlu memasukkan transaksi keuangan perusahaan, kemudian aplikasi akuntansi akan secara otomatis mengelola laporan keuangan sesuai dengan yang pebisnis butuhkan, seperti laporan arus kas, utang piutang, laba rugi, stok barang, perubahan modal, dan lain sebagainya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Menganco, NIM 21 20 20 3861 21 10 19. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai aplikasi. Aplikasi yang pertama yang digunakan yaitu aplikasi akuntansi offline. Dengan memilih aplikasi offline, artinya Anda harus memasang aplikasi tersebut pada komputer. Dengan spesifikasi hardware yang baik, aplikasi ini cukup memiliki performa yang baik dan akan berjalan tanpa adanya gangguan. Aplikasi ini membutuhkan koneksi internet sehingga tidak dapat diakses dari jarak jauh apabila ada keperluan pengawasan atau pengambilan database. Selain itu, aplikasi ini tidak dapat disebarkan karena memiliki nomor seri yang berbeda satu sama lain untuk komputer yang berbeda. Selanjutnya yang kedua itu aplikasi akuntansi online. Dengan berkembangnya zaman, aplikasi akuntansi kini telah menggunakan teknologi berbasis cloud system. Melalui teknologi ini,
Pebisnis dapat mengakses data akuntansi kapanpun dan dimanapun dengan data yang ditampilkan secara up-to-date atau real-time. Aplikasi berbasis cloud ini lebih dikenal dengan software akuntansi online. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Saya serahkan kepada teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah Amri. Saya di sini akan melanjutkan presentasi teman saya. Saya akan membahas tentang ide peramalan teknologi untuk di masa yang akan datang mengenai pencatatan laporan keuangan. Nah, adapun ide yang kami angkat yaitu robot dalam hal ini robot otomatis atau robotic automation, atau dapat disingkat dengan RA. Nah, adanya teknologi RA ini dapat meniru aktivitas layaknya manusia dalam menyelesaikan sebuah tugas dalam pencatatan laporan keuangan. Nah, robot RA ini dapat membuat proses audit menjadi lebih ringkas dan mempercepat proses kerja. Nah, keuntungan lainnya yaitu dapat menghilangkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan akibat human error. Nah, apalagi AI ini bisa bekerja tanpa henti dalam 24 jam selama seminggu. Nah, dan sangat efektif untuk menjalankan tugas repetitif seperti menyusun laporan. Dan kemudian teknologi AI ini dapat menjadi alat pengontrol dan pengendali keuangan sebuah perusahaan, serta dapat memberikan perencanaan bisnis yang akan dapat dilakukan di masa yang akan datang dengan cara melihat evaluasi hasil bisnis yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya akuntan dan auditor dapat mengerjakan tugas yang lainnya yang lebih penting lagi. Nah, adapun akuntan dan peran akuntan dan auditor di masa yang akan datang masih tetap dibutuhkan, tapi tidak sebanyak yang di masa yang akan sekarang. Nah, mengapa masih dibutuhkan? Karena persaingan bisnis itu kan semakin meningkat akibat adanya aspek sosial maupun ekonomi. Nah, adanya aspek sosial dan ekonomi ini menuntut akuntan manajemen untuk lebih berkreasi dan berinovatif dalam mengambil keputusan strategis berdasar diskresi. Nah, di mana dalam hal ini tidak dapat digantikan oleh teknologi. Maybe that's all from me. Thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.